Kapan coba kalian terakhir pakai HP Nokia, era-eranya Nokia 3310, Engage, atau udah coba yang baru-baru nih kayak Nokia 5 Series? Kali ini Nokia ngerilis dua HP sekaligus, HP terjangkau mereka ya, yaitu Nokia C21 Plus yang mana jadi versi HP dengan baterai yang awet dan kakaknya Nokia C31 yang punya layar gede. Nah, jadi fitur menarik apa aja yang bakal kita dapetin dari kedua HP ini? Nah, semuanya gua bakal bahas secara lengkap di video ini. So, welcome back to Best Indo Tech YouTube Channel bareng sama gue Daniel, dan ini dia pembahasan gua buat Nokia C21 Plus dan Nokia C31. Let's go! Nah, Nokia sendiri saat ini punya dua lini smartphone Android ya yang masuk ke Indonesia, yaitu Nokia G Series yang terdiri dari Nokia seri angka, plus ada G Series-nya sendiri sebagai mid-range phone-nya Nokia. Dan yang kedua adalah Nokia C Series untuk entry level-nya. Sedangkan di versi globalnya sendiri itu ada satu lini lagi yang gak masuk ke Indonesia, yaitu X Series atau bisa dibilang versi premiumnya dari brand Nokia. Nah, jadi buat kalian yang gak ngikutin Nokia dari lama, sekarang Nokia itu udah ada ya versi smartphone Android-nya juga. Nah, kali ini kita akan ngebahas lini C Series terbarunya dari Nokia, yaitu C21 Plus dan C31, yang mana jadi pilihan yang menarik menurut gua untuk kita yang nyari HP terjangkau untuk digunakan sehari-hari. So, kita cek poin-poin lengkapnya. Pertama kita bahas dulu dari adiknya ya, Nokia C21 Plus, yang mana pas pertama kali gue pegang HP-nya, gue kayak, ini kok tipis juga ya, enteng lagi HP-nya. Bodinya itu ramping dan punya sisi yang melengkung, jadi pas digenggam sehari-hari itu nggak bikin pegel. Tekstur bodinya juga terbilang unik nih, karena ada aksen-aksen kayak garis-garis gitu. Jadi nggak gampang nempel sidik jari, dan genggaman kita juga jadi lebih grippy ya, lebih mantap gitu ya. Nah, di bagian bodinya sendiri kita bisa temuin dua hal yang langka nih ada di smartphone saat ini. Yang pertama adalah fingerprint dan ada speaker. Ya, Nokia C21 Plus menggunakan posisi fingerprint di belakang bodinya, yang mana jadi posisi natural untuk jari telunjuk kita ya saat kita genggam HP-nya. Cuman memang kekurangannya adalah saat HP-nya itu diletakkan di meja gitu ya dengan layar menghadap ke atas, agak repot aja buat kita nge-unlock HP-nya menggunakan si fingerprint. Jadi harus kayak diangkat dulu, pencet baru taruh lagi. Kedua adalah lubang speakernya yang mengarah ke bagian belakang ya, jadi menjauhi muka kita. Itu saat kita nonton atau denger lagu, audionya antara mantul ke telapak tangan, karena kan kita megangnya kayak gini nih, atau itu menjauhi dari muka kita gitu ya. Apalagi tingkat volume dari HP-nya sendiri itu tergolong kecil, jadi setiap kali nonton video biasanya gue harus pentokin volumenya sampai ke 100%. Atau bisa juga pakai headphone sih ya, karena udah disediain dalam box pembeliannya, dan di sini juga udah ada audio jack juga. Nah, ngebahas soal pengalaman nonton, Nokia C21 Plus juga punya kualitas layar yang oke punya. Warnanya itu cerah dan tingkat brightness-nya juga cukup terang untuk penggunaan dalam maupun luar ruangan. Ketajaman HP-nya sendiri di ukuran layar 6,5 inci itu udah pas ya buat kita pakai sehari-hari, dan ukurannya juga cukup lebar nih buat entertainment atau kalian pengen teks di HP itu yang gede-gede misalkan untuk orang tua. Nah, buat digunakan sehari-hari, HP-nya sering nge-lag nggak, Bang? Enggak kok, tenang aja. Dipakai buat nge-YouTube, misalkan baca berita, sampai TikTok-an, itu tetap aman. Performa HP-nya berasa cukup buat ngejalanin aktivitas yang kita perlukan untuk sehari-hari. Ya mungkin karena sistem operasinya juga yang digunakan itu spesial ya, yaitu Android 11 Go version. Jadi bisa dibilang ini lebih enteng ketimbang versi Android biasa. Cuman memang tampilannya dan fitur-fiturnya itu diminimalisir biar prosesornya itu nggak banyak beban gitu bisa dibilang. Walaupun begitu, tampilannya yang sederhana ini cocok loh buat kita yang baru menggunakan smartphone Android atau yang pengen HP-nya itu simpel-simpel aja, nggak banyak fitur yang ini itu gitu ya. Plus Nokia juga menjamin security update-nya itu selama 2 tahun ya. Jadi selama 2 tahun itu dapat update terus. Jadi kita yang pengen pakai HP-nya dalam jangka waktu tersebut itu aman. Oh ya, baterainya sendiri juga awet. Gua pakai untuk playback YouTube, volume full ya 100%, itu bisa tahan 11 jam. Jadi bisa dibilang HP-nya itu bisa tahan 1 hari atau 1 hari setengah pemakaiannya. Sayangnya charging ini masih terbatas di 10 watt, yang butuh durasi itu lumayan lama ya, 3 jam lebih bahkan untuk ngisi HP-nya dari 0 sampai full, dan port yang digunakan itu juga masih micro USB. Terakhir adalah kamera yang cukup oke buat kita jepret-jepret
sehari-hari. Apalagi ada fitur HDR yang bikin foto itu jadi lebih terang, dan di bagian kamera selfie-nya juga ada flashlight buat nerangin wajah kita pas kita itu motret di area yang remang. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video dan suara menggunakan Nokia C21 Plus di resolusi tertingginya ya, 1080, dan ada satu resolusi lagi yang bisa kita pilih, yaitu 720, dan frame rate sendiri ini cap di 30 fps. Nah, notes untuk videonya ini cuma satu nih dari gua, yaitu HDR. Karena dia nggak ada HDR, jadi background itu kalau misalkan lagi siang-siang hari gini, dia terlihat overexposure. Sekarang kita lihat untuk kamera selfie-nya. Nah ini guys, untuk perekaman selfie-nya sama ya di resolusi 1080, cuma ada dua pilihan, 720 dan 1080, dan sama-sama nggak ada HDR ya. Tapi udah cukup oke kok, dan pas gua jalan gini itu masih getar, tapi ya masih bisa ditoleransi lah ya. Tuh, nggak ada HDR jadi kayak gini nih. Gimana menurut kalian soal kualitas video dan suara menggunakan Nokia C21 Plus? Tulisin di kolom komentar. Jadi, kalau kita compare lagi, Nokia C21 Plus itu smartphone yang simple, nyaman digunakan, dan penggunaannya juga bisa lama karena baterainya itu kan yang super awet. Jadi bisa dibilang pas lah ya buat kita yang nyariin HP-HP untuk hal-hal mendasar, kayak misalkan buat chattingan aja atau sosmedan aja. Bahkan buat kalian yang pengen beliin orang tua HP baru yang mudah digunakan gitu, yang simple, ini jadi salah satu pilihan yang menarik. Nah, sekarang kita cekin kakaknya ya, Nokia C31. Nah, Nokia C31 sendiri ini berasa kayak versi yang lebih dewasa dari C21 Plus. Kayak layar dan baterainya itu lebih gede, kameranya lebih canggih, fitur HP-nya juga lebih banyak. Dan yang menarik adalah HP-nya itu nggak masalah kalau kena cipratan air. Ya, Nokia ngerancang HP-nya buat kita yang suka banyak aktivitas di luar sana ya, yang suka outdooran lah anaknya. Bahkan Nokia memberikan sertifikasi IP52 sebagai penekanan nih, kalau HP-nya itu nggak masalah kalau kena kecipratan air, itu nggak masalah guys. Nah, dari bodinya sendiri, Nokia C31 itu lebih tinggi dan lebih berbobot ketimbang C21 Plus. Dengan warna biru yang menurut gue itu keren gitu ya. Sisanya 11-12 ya dengan Nokia C21. Kayak tekstur bodinya yang bergaris, itu enak ya buat kita genggam. Fingerprintnya juga ada di tengah bodi dan speakernya juga ada di belakang HP-nya. Cuman kualitas speaker di Nokia C31 ini lebih oke ketimbang C21 Plus. Tingkat volumenya itu lebih kencang, mantap, dan audionya juga lebih jernih. Layar Nokia C31 sendiri ini sedikit lebih panjang ketimbang C21 Plus dengan ukuran 6,7 inci, jadi lebih gede 0,2 inci. Jadi kita dapat ruang yang lebih leluasa aja buat kita nonton. Nah, bagian performanya sendiri, Nokia C31 itu terasa sedikit berat ya, karena pakai sistem yang berbeda nih, ketimbang dengan Nokia C21, padahal otaknya atau chipsetnya itu sama. Yes, Nokia C31 itu pakai OS Android 12, Android 12 ya, yang mana bisa dibilang membutuhkan processing yang lebih banyak ketimbang Android 11 Go di Nokia C21 Plus. Itu kenapa pas mau buka aplikasi atau pas restart HP membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Cuman enaknya pakai Android 12 itu lebih atraktif ya pas kita beraktivitas sehari-hari di HP-nya. Kayak dari segi tampang, itu kita bisa custom warna icon, ada widgets juga, notification bar-nya juga lebih interaktif, dan ada banyak lah yang bisa kita otak-atik dari si Android 12 ini. Selain itu, Nokia juga tetap memberikan jaminan untuk memperbarui sistem keamanannya selama 2 tahun. Sama ya kayak di C21 Plus. Jadi aman untuk kita gunakan HP-nya dalam jangka waktu yang panjang. Nah, karena baterai Nokia C31 itu juga lebih gede dari adiknya ya, di 5050 mAh, jadi HP-nya itu bisa digunakan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Cuman, ngecasnya aja nih yang harus sabar-sabar ya, karena kecepatannya sama, tetap di 10 watt, tapi kapasitasnya jadi lebih gede. Jadi durasi ngecasnya juga jadi lebih lama juga, itu bahkan sampai 4 jam dari 0 sampai full. Tapi yang keren dari Nokia C31 adalah kameranya yang udah didukung oleh Google. Jadi kayak foto objek atau foto pemandangan,
atau bahkan foto teman, itu punya kualitas gambar yang lebih oke dan lebih jernih. HP-nya juga punya satu pilihan lensa, yaitu makro, yang mana kita bisa foto barang itu dari jarak yang super deket, kayak foto bunga atau foto mainannya gitu, misalnya di rumah, untuk dapetin detail yang lebih mantap ya. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video dan suara menggunakan Nokia C31 di resolusi 1080p, ini defaultnya. Dan uniknya, itu di bagian kontrol untuk video nggak ada pilihan untuk resolusi ya, jadi cuma ada flash sama grid aja yang bisa kalian nyalahin. Nah, hal pertama yang gue notice di video menggunakan Nokia C31 adalah warna kayak hijau gini itu lebih pop ya di sini ketimbang di C21 Plus. Kemungkinan karena software dari Google-nya, dan dia juga bisa ngezoom sampai 4x digital zoom gitu. Tapi tetap nggak ada HDR-nya, jadi di bagian belakang itu kalau misalkan lebih terang dia jadi overexpose. Sekarang kita lihat buat kamera selfie-nya. Nah, sama nih di kamera selfie-nya itu nggak ada pilihan buat resolusi, jadi di sini pakai untuk 1080p. Dan uniknya buat kamera selfie-nya itu kita bisa zoom in secara digital nih guys. Jadi sama kayak kamera main-nya, ini bisa di zoom juga. Tuh, ya. Waduh, deket banget. Menarik sih, dan kualitas dari gambarnya, detailnya, warnanya itu udah cukup oke menurut gua. Tapi gimana menurut kalian soal kualitas video dari Nokia C31? Tulisin di kolom komentar. Uniknya, di kamera ini tuh ada dua pilihan fitur nih, yaitu penerjemah bahasa, translate, dan QR code scanner yang sering gua pakai untuk scan menu makanan di restoran-restoran gitu. Jadi, kalau disimpulkan, Nokia C31 itu HP yang lebih kompleks ya ketimbang adiknya, si C21 Plus. Semua fitur yang ada di Android itu bisa kita manfaatkan lewat Android 12-nya. Adanya sertifikasi untuk tahan cipratan air juga kasih rasa aman yang lebih untuk kita, dan lebih durable juga saat kita gunakan sehari-hari. Ini HP yang cocok buat kalian yang lagi nyariin smartphone entry level dengan Android terbaru saat ini. Sip, itu dia dua smartphone terbaru dari Nokia, yaitu Nokia C21 Plus dan Nokia C31. Buat kalian yang tertarik, Nokia C21 Plus ini sudah tersedia saat ini dan bisa kalian beli dari tanggal 25 November hingga 4 Desember. Sedangkan Nokia C31 bisa kalian pre-order dari tanggal 12 sampai 18 Desember 2022. Keduanya ini tersedia di official shop Nokia ya, di Tokopedia. Dan ya, gitu aja sih pembahasan gue buat Nokia C21 Plus dan C31. Gimana menurut kalian soal kedua HP-nya? Tulisin di kolom komentar. Sip, kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat klik tombol like-nya, ting, dan share juga video ini ke teman-teman kalian yang lagi nyariin HP entry level atau HP untuk orang tua. Ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao. Subscribe dulu. Saya lupa bilang subscribe. Ciao.